Mbak, perkenalkan saya Umay. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Lutfiana Sapitri. Mbaknya dari mana ya? Saya dari Kartasura. Oh, kuliah. Iya. Asli mana? Asli Jakarta. Oh alah. Mbaknya ada keperluan apa kesini? Jadi saya ke sini untuk mengerjakan masalah saya dan ingin membantu Mbak Ilut untuk memecahkan masalah saya. Oh, sebelumnya Mbak udah pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya? Iya. Oke, jadi saya di sini ingin menjelaskan sebelumnya proses konseling itu apa sih? Jadi proses konseling itu yang dilakukan oleh Mbak dan saya untuk membantu Mbak menyelesaikan masalah Mbak. Yang dimana di dalam proses konseling itu ada dua asas. Yang pertama asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu asas dimana Mbak tuh nggak perlu takut untuk menceritakan masalah kepada saya karena hanya Mbak dan saya yang tahu. Jadi Mbak nggak perlu takut, Mbak nggak perlu sungkan, dan Mbak nggak perlu malu. Sudah jelas sampai sini? Oke. Di sesi konseling ini terdapat 30-40 menit waktu konseling. Nah, seumpama dalam waktu tersebut permasalahan belum terselesaikan, kita bisa lanjutkan sesi kedua yaitu besoknya. Oke, sekarang bisa kita mulai. Saya boleh tahu apa yang sedang kamu mau rasakan? Jadi belakangan ini yang menjadi keresahan saya itu kurang lebih sebenarnya lebih tentang masalah percintaan gitu sih Mbak. Jadi kamu punya pacar? Ya, saya punya pacar dan kayaknya belakangan ini ada yang bikin saya resah di dalam hubungan ini, entah dari saya yang terlalu posesif atau pacar saya yang terlalu cuek. Oh, jadi Bang Mei merasakan hubungan yang mulai tidak baik gitu? Iya. Jadi banyak apa ya? Banyak hal yang bikin saya overthinking gitu Mbak. Kalau boleh tahu hubungan Mbak Humay dengan pacarnya itu udah lama atau masih baru? Udah lama sih Mbak. Oh, udah lama. Terus apakah Mbak Humay merasakan hubungan Mbak Humay makin lama makin membaik atau makin lama makin kurang baik? Dibilang makin membaik enggak, tapi makin memburuk juga enggak. Jadi ada masa dimana ketika hubungan saya baik-baik aja dan ada masa ketika hubungan saya sedang nggak baik-baik aja, kayak sekarang ini hubungan saya sama pacar saya sedang tidak baik-baik saja dan hal itu membuat saya rasa jadi nggak bisa fokus melakukan kegiatan apapun gitu. Jadi di hubungan percintaan Mbak Umay itu berpengaruh banget ya sama kegiatan Mbak Umay, sama pikiran-pikiran Mbak Umay sehari-hari. Terus menurut Mbak Umay dengan adanya hubungan Mbak Umay sekarang itu lebih banyak positifnya atau banyak mengganggu pikiran atau bisa dibilang negatifnya? Ketika lagi nggak ada masalah sih fine-fine aja Mbak, tapi sekarang ini banyak hal yang bikin saya jadi banyak kepikiran tentang hal apapun, terutama tentang hubungan ini gitu. Terus akhir-akhir ini tuh kalau boleh saya tahu masalah apa sih yang mengganggu pikiran Mbak Humay itu, yang benar-benar mengganggu banget? Mungkin karena pacar saya yang cuek, terus dia karena sama-sama sibuk jadi komunikasi kita kurang lancar, apalagi mungkin saya dan pacar saya itu komunikasinya yang intens itu ketika bertemu, dan ketika lagi sama-sama sibuk bukan tipe yang sering menghubungi lewat chat atau lewat sosial media lah, tapi intinya ketemu, tapi karena sedang sibuk jadi jarang ketemu gitu Mbak, jadi komunikasinya terhambat. Berarti masalah komunikasi ya. Tapi menurut Mbak Humay dengan pasangan tuh udah saling mengerti atau belum sih soal kegiatan masing-masing? Mengerti soal kegiatan masing-masing sudah mengerti, cuma mungkin entah kenapa banyak hal yang membuat saya jadi overthinking sama pasangan saya gitu. Jadi Mbak Humay merasakan apa ya, kayak banyak pikiran-pikiran yang mengganggu karena intensitas ketemunya yang kurang. Terus menurut Mbak Humay apa sih yang baiknya Mbak Humay lakukan untuk hubungan Mbak Humay dengan pasangan, supaya kan Mbak Humay yang tahu nih pasangannya seperti apa, supaya hubungannya itu kembali baik dan tidak mengganggu pikiran Mbak Humay, karena di saat Mbak Humay sedang tidak baik dengan pasangan itu mengganggu banget ya. Itu apa sih menurut saya? Yang saya pengen itu tuh sekarang sebenarnya ke komunikasi dan cara dia menenangkan saya, meyakinkan saya untuk jangan overthinking sama hal apapun, cukup fokus sama kegiatan saya. Tapi mungkin saya kurang dapat hal itu seperti itu dari
pacar saya gitu Mbak. Tapi Mbak Umay udah mencoba membicarakan? Sudah sih. Menurut saya sih ya, ada baiknya Mbak Umay dan pasangan mengobrol berdua, terus membahas ini kan sama-sama sibuk ya, jadi membahas waktu-waktu, misal Mbak Umay bisanya kapan, pasangan bisa kapan, terus diambil tengahnya supaya misalnya dalam 1 minggu misalnya ada intensitas ketemu tuh berapa kali, supaya tetap komunikasi tetap baik gitu. Mbak Umay sudah pernah mencoba itu? Sebenarnya kalau misalnya ngobrol berdua untuk menyelesaikan masalah ini belum sih Mbak, karena masih sama-sama sibuk. Tapi Mbak Umay ada rencana untuk menyelesaikan masalah itu? Maksudnya untuk membicarakan masalah itu, supaya menemukan jalan tengah? Iya. Ya, lebih pengen kayak gitu sih, kok cuma belum dapat waktunya. Dan karena saya udah terlanjur, bisa bilang saya udah terlanjur males untuk membicarakan itu. Tapi Mbak Umay berarti yang akan Mbak Umay lakukan membicarakan masalah itu secepatnya ya, supaya semuanya baik-baik saja. Oke, berarti semoga setelah Mbak Umay membicarakan masalah itu bisa menjadi masalah yang lewat, nggak terulang lagi, dan bisa saling mengerti, dan semoga hubungan Mbak Umay dengan pasangan bisa saling dewasa, mengerti juga satu sama lain. Baik-baik ya Mbak Umay, semoga hubungannya baik dan semuanya lekas baik. Makasih banyak ya Mbak Yunus bantuannya. Semoga ini bisa membantu saya. Ya, saya cuma bisa membantu segitu. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.